Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Manajemen Data. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada praktikum kali ini, masih bersama saya Lutfa, kita akan membahas mengenai uji beda rata-rata satu sampel berpasangan, atau disebut juga dengan uji T berpasangan. Nah, kenapa disebut dengan satu sampel berpasangan? Karena di sini terdiri dari dua kelompok, tetapi dua kelompok ini berasal dari satu sampel atau satu kelompok yang sama. Nah, sehingga disebut dengan satu sampel berpasangan. Nah, pada praktikum minggu kemarin kita sudah bahas mengenai uji T tidak berpasangan. Nah, di mana terdiri dari dua kelompok. Nah, dan dua kelompok ini itu berasal dari dua kelompok yang berbeda juga, atau dua kelompok yang tidak berpasangan. Nah, tetapi kalau untuk uji T berpasangan ini terdiri dari dua kelompok, di mana dua kelompok ini berasal dari satu kelompok atau satu sampel yang sama, atau disebut juga dengan satu sampel berpasangan. Nah, untuk contohnya, misalnya kita ingin mengetahui perbedaan pengetahuan pada remaja tentang kesehatan reproduksi. Nah, kita ingin mengetahui nih, apakah terjadi peningkatan pengetahuan atau tidak setelah dilakukan adanya perlakuan atau treatment atau intervensi. Nah, di sini kita melakukan intervensi dengan yang namanya penyuluhan. Nah, kemudian kita lakukan penyuluhan. Nah, tetapi sebelum dilakukan penyuluhan, kita ukur dulu pengetahuan remaja tersebut dengan pretest. Nah, kemudian kita lakukan penyuluhan, kemudian setelah penyuluhan kita ukur lagi pengetahuan remaja tersebut dengan post-test. Nah, jadi di sini kita ingin mengetahui apakah terjadi peningkatan pengetahuan atau perbedaan setelah dilakukan adanya penyuluhan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nih bahwa setelah dilakukan penyuluhan dengan adanya pre dan post, di sini kita mempunyai dua kelompok data. Yang pertama itu kelompok data pretest, dan yang kedua itu kelompok data post-test. Nah, jadi di sini itu ada dua kelompok pre dan kelompok post-test. Jadi yang pertama itu hasil data dari kelompok pretest, dan yang kedua hasil data dari kelompok post-test. Nah, tetapi dua kelompok ini kan mereka berasal dari satu kelompok yang sama, yaitu yang remaja itu tadi. Nah, jadi mengapa di sini satu sampel berpasangan? Karena terdiri dari dua kelompok, di mana dua kelompok ini berasal dari satu kelompok atau dari satu sampel yang sama, begitu. Nah, jadi untuk uji T berpasangan ini tujuannya sama, yaitu untuk menganalisis perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan atau treatment pada data yang berskala minimal interval atau numerik. Nah, jadi di sini garis bawahi yaitu adanya perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan atau treatment. Nah, kemudian di sini teman-teman perlu garis bawahi juga, apabila datanya berdistribusi normal, maka uji yang digunakan adalah uji T berpasangan. Nah, tetapi jika datanya tidak normal, maka yang digunakan adalah uji non-parametrik dengan alternatif, yaitu uji Wilcoxon Sign Rank. Nah, jika teman-teman lihat skema di bawah ini, di sini ada komparatif numerik sampel berpasangan, di mana ada data di mana ujinya yaitu uji T berpasangan dan uji alternatifnya uji Wilcoxon. Nah, tetapi sebelum kita mengetahui apakah kita memakai uji T berpasangan atau uji Wilcoxon, kita perlu mengetahui dulu datanya normal atau tidak. Nah, makanya kita perlu melakukan yang namanya uji normalitas. Nah, setelah dilakukan uji normalitas, jika datanya normal, maka kita menggunakan uji T berpasangan. Nah, tetapi jika datanya tidak normal, maka kita melakukan uji Wilcoxon. Nah, kenapa kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu? Karena di sini datanya itu adalah jenis data numerik. Nah, maka jika jenis datanya numerik, maka syaratnya itu adalah harus melakukan uji normalitas. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus. Nah, di sini ada contoh kasus. Kasusnya itu adalah ada suatu penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan digital flipbook kenakalan remaja dalam meningkatkan pengetahuan remaja.
Di sini ada alfa, di mana alfa itu merupakan derajat kesalahannya 5%. Kemudian kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan pengetahuan remaja tentang kenakalan remaja sebelum dan sesudah pemberian digital flipbook. Nah, jadi di sini ada perlakuan atau treatment. Nah, perlakuannya itu adalah pemberian digital flipbook. Nah, ini adalah perlakuannya ya. Jadi setelah diberikan digital flipbook ini, apakah ada peningkatan pengetahuan? Apakah perbedaan pengetahuannya itu ada tidak pada remaja? Nah, sehingga di sini kita tentukan hipotesisnya. Ada H0 atau hipotesis awal, dan ada HA atau hipotesis alternatif. Nah, kita ingin mengetahui nih dari hipotesis ini kira-kira mana yang diterima, apakah H0 yang tidak terdapat perbedaan ataukah HA yang terdapat perbedaan. Nah, untuk kita bisa menjawab hipotesis ini, maka kita perlu melakukan yang namanya uji hipotesis. Nah, sebelum melakukan uji hipotesis, seperti biasa, kita perlu mengidentifikasi ke-6 poin ini. Nah, ke-6 poin ini. Jadi, ke-6 poin ini tujuannya adalah untuk menentukan uji statistik apa yang akan dipakai, bukan sistematika laporan ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ke-6 poin ini bukan sistematika laporan, tetapi ke-6 poin ini adalah identifikasi untuk menganalisis uji statistik apa yang akan dipakai. Nah, oke, yang pertama kita analisis dulu tujuannya apa. Nah, tujuannya itu yaitu untuk menganalisis perbedaan pengetahuan remaja tentang kenakalan remaja sebelum dan sesudah pemberian digital flipbook. Kemudian kita tentukan rumusan masalahnya, yaitu apakah terdapat perbedaan pengetahuan remaja tentang kenakalan remaja sebelum dan sesudah pemberian digital flipbook. Kemudian setelah itu kita tentukan hipotesis. Hipotesisnya yaitu untuk H0, tidak ada perbedaan pengetahuan remaja tentang kenakalan remaja sebelum dan sesudah pemberian digital flipbook. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya yaitu ada perbedaan pengetahuan remaja tentang kenakalan remaja sebelum dan sesudah pemberian digital flipbook. Kemudian kita tentukan variabelnya. Di sini ada variabelnya, ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya di sini yaitu pemberian digital flipbook, dan variabel terikatnya yaitu pengetahuan. Karena pemberian digital flipbook ini mempengaruhi pengetahuan remaja. Seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis datanya yaitu numerik, variabel pengetahuan. Kemudian setelah menentukan jenis data, kita menentukan uji statistik apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk uji statistik kita tentukan dulu. Ternyata dia terdiri dari 2 kelompok. Nah, 2 kelompoknya ini ternyata dia berpasangan karena berasal dari satu kelompok yang sama. Kemudian jenis datanya numerik. Jika ciri-cirinya seperti ini, maka ujinya adalah untuk parametrik menggunakan uji paired test atau uji T berpasangan, dan untuk uji non parametriknya yaitu uji Wilcoxon. Ingat ya. Nah, untuk ciri-ciri seperti ini, jika ciri-ciri datanya seperti ini, maka menggunakan uji T berpasangan untuk parametriknya dan uji Wilcoxon untuk alternatif atau non parametriknya. Nah, sebelum kita mengetahui uji apa yang akan kita pakai, apakah uji T berpasangan atau uji Wilcoxon, maka kita perlu melakukan yang namanya uji normalitas terlebih dahulu kan. Nah, jadi sebelumnya kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Sekarang kita buka SPSS. Nah, di sini sudah ada datanya. Nanti teman-teman datanya bisa download di e-learning dengan data latihan 6B Wilcoxon. Nah, di sini dapat kita lihat ada skor pengetahuan pre dan ada skor pengetahuan post. Oke. Nah, kemudian di sini kita lakukan yang namanya uji normalitas terlebih dahulu. Nah, tetapi yang akan kita uji normalitaskan adalah selisih dari post dan pre. Bagaimana cara membuat selisih? Yaitu kita mengurangkan skor pengetahuan post dikurangi skor pengetahuan pre. Bagaimana caranya? Caranya kita klik transform, kemudian kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, kemudian di target variabel ini kita klik compute variable, ke
di target variabel ini kita ketik selisih. Nah, kemudian di numeric expression ini kita klik skor pengetahuan pos, kita masukkan, kemudian kita klik tanda kurang. Setelah itu kita klik skor pengetahuan pre, kita masukkan, kemudian kita oke. Nah, di sini dapat hasil selisihnya. Nah, kemudian di sini sudah kita ketahui selisihnya. Kemudian kita sekarang lakukan uji normalitas. Caranya, klik analyze, descript, statistik, terus explore. Kemudian kita klik histogram dan normality plots-nya, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ada tabel hasil uji normalitasnya ya. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu berapa jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya itu adalah 36. Nah, kalau jumlah sampelnya 36, yang kita baca Kolmogorov atau Shapiro. Nah, jika jumlah sampelnya 36, maka yang kita baca adalah Shapiro. Nah, berapa nilai signya? Ternyata nilai signya itu 0,000. Nah, yang berarti nilai P-nya ini kurang dari 0,05. Nah, sehingga datanya tidak berdistribusi normal. Karena syarat untuk distribusi normal, nilai P harus lebih dari 0,05, sedangkan ini kurang dari 0,05. Jadi, datanya tidak berdistribusi normal. Nah, jika datanya tidak berdistribusi normal, maka yang kita gunakan adalah uji Wilcoxon. Nih, uji Wilcoxon. Kita menggunakan uji alternatifnya yaitu uji Wilcoxon. Nah, jadi kita menggunakan uji non-parametrik, menggunakan uji Wilcoxon. Nah, setelah ini barulah sekarang kita uji menggunakan uji Wilcoxon. Caranya kita klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian kita pilih to relate sample. Nah, kemudian di sini untuk variabel 1 kita masukkan skor pengetahuan pre, kemudian untuk variabel 2 kita masukkan skor pengetahuan post. Kemudian Wilcoxon di sini kita centang, jangan lupa kita pastikan Wilcoxon ini sudah kita centang, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada tabel ranks. Di sini dapat teman-teman lihat ada min rank, kemudian ada negatif rank, ada positif rank. Nah, di sini negatif rank itu jumlahnya 0, untuk positif rank jumlahnya 36, dan untuk ties jumlahnya 0. Nah, untuk negatif rank ini 0, dia ada keterangannya ya, A. Nah, kita lihat keterangan A ini apa. Nah, keterangan A ini, skor pengetahuan post lebih kecil daripada skor pengetahuan pre. Oh, ternyata skor pengetahuan post lebih kecil dari skor pengetahuan pre itu jumlahnya 0, jadi tidak ada sama sekali. Nah, sedangkan untuk positive ranks itu ada jumlahnya itu ada 36, atau keterangannya B. Kita lihat B itu apa. Ternyata B itu skor pengetahuan post lebih besar daripada skor pengetahuan pre. Oh, berarti jumlah skor pengetahuan post lebih besar dari skor pengetahuan pre-nya itu jumlahnya ada 36. Berarti semua sampel itu skor pengetahuan postnya lebih besar daripada skor pengetahuan pre. Nah, sedangkan untuk ties itu adalah 0, atau dia keterangannya C. Jadi untuk keterangan C itu skor pengetahuan post sama dengan skor pengetahuan pre. Jadi hasil pre dan postnya itu sama aja gitu, tidak ada peningkatan atau tidak kurang, jadi sama aja, tapi jumlahnya itu 0. Nah, seharusnya kalau secara teori, kalau kita sudah melakukan penyuluhan atau sudah kita lakukan di pemberian digital flipbook, harusnya nilai post test itu lebih tinggi kan daripada nilai pretest. Nah, ini sesuai. Nah, di sini nilai post testnya itu lebih tinggi dari nilai skor pengetahuan pre, dimana jumlah sampelnya itu memang semua sampel berjumlah 36 mempunyai skor pengetahuan post lebih besar dari skor pengetahuan pre. Nah, ini untuk pembacaan tabel yang ranks. Nah, kemudian untuk pembacaan uji statistiknya, kita klik tes statistik di sini. Nah, di sini ada nilai assume sig, berapa nilai signya, yaitu 0,000.
Nah, artinya P kurang dari 0,05 sehingga HA yang diterima. Interpretasinya ada perbedaan pengetahuan remaja mengenai kenakalan remaja setelah diberi pemberian digital flipbook. Itu untuk interpretasinya. Oh, berarti interpretasinya itu memang ada perbedaan pengetahuan pada remaja karena nilai P-nya kurang dari 0,05. Nah, kalau kita interpretasikan seperti ini untuk nilai signya. Nah, jadi nilai signya kita lihat p-value-nya sama dengan kurang dari 0,01. Kenapa 0,01? Nah, karena kan ini 0,000. Nah, 0,00 ini bisa kita tulis menjadi kurang dari 0,001. Nah, yang artinya dia bermakna secara statistik karena nilai P-nya kurang dari 0,05 sehingga artinya HA diterima. Jadi interpretasinya ada perbedaan. Nah, sehingga kesimpulannya ada perbedaan pengetahuan remaja tentang kenakalan remaja sebelum dan sesudah pemberian digital flipbook dan bermakna secara statistik di mana nilai P-nya kurang dari 0,001. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk interpretasi datanya. Jadi yang dibacanya cuma nilai signya ya. Nah, kemudian nanti teman-teman seperti biasa membuat tabel manual, namanya dummy tabel. Nah, nanti teman-teman buat seperti ini. Di mana terdiri dari variabel, ada pengetahuan, kemudian ada pemberian digital flipbook, ada min ranknya dan negatif rank, ada positif rank, ada hasil uji normalitas, dan ada hasil uji Wilcoxon-nya. Nah, di sini min ranknya itu untuk negatif 0, kemudian untuk positif rank 18,5, hasil normalitasnya kan tadi 0,000, kemudian untuk uji Wilcoxon-nya untuk nilai signya kan tadi 0,000 juga. Kalau kita tulis berarti menjadi kurang dari 0,001. Nah, nanti teman-teman membuat dummy tabelnya seperti ini ya, manual. Nah, nanti seperti biasa untuk hasil SPSS-nya ini nanti teman-teman jadikan lampiran mulai dari normalitas sampai uji Wilcoxon-nya, hasil SPSS-nya itu jadikan lampiran. Nah, sedangkan untuk tabelnya, untuk hasil tabelnya teman-teman buat secara manual menggunakan dummy tabel seperti ini. Nah, itu untuk penjelasan dari uji Wilcoxon. Nah, jika teman-teman nanti masih dirasa kurang paham, nanti bisa teman-teman tanyakan pada asisten masing-masing pada saat hari H praktikum berlangsung. Seperti itu. Nah, kemudian penjelasan pada praktikum kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.